Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholiza dengan NIM 2001-378, kelas A3 MK Proses Produksi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metal casting proses, di mana metal casting proses adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang berupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan coran, dan proses daur ulang pasir cetakan. Produk pengecoran disebut juga coran atau benda cor. Selanjutnya, peleburan. Peleburan logam adalah reduksi biji sehingga menjadi logam unsur yang dapat digunakan berbagai macam zat seperti karbid, hidrogen, logam aktif atau dengan cara elektrolisis. Dipilih zat reduksi ini tergantung dari kereaktifan masing-masing zat. Makin aktif logam, makin sukar direduksi, sehingga diperlukan reduksi yang lebih kuat. Logam yang kurang aktif seperti tembaga dan emas dapat direduksi hanya dengan pemanasan. Logam dengan keaktifan sedang seperti besi, nikel, timah dapat direduksi dengan karbon, sedangkan logam aktif seperti magnesium dan aluminium dapat direduksi dengan elektrolisis. Seringkali proses peleburan ditambah dengan flux, yaitu suatu bahan yang mengikat pengetor dan membentuk zat yang mudah mencair yang disebut gerak. Selanjutnya ada tahapan pengecoran logam. Ada 4 tahapan pengecoran logam. Yang pertama, membuat rongga cetakan. Yang kedua, mencairkan bahan. Yang ketiga, menuangkan cairan ke rongga. Yang keempat, mengambil produk dalam cetakan. Selanjutnya di sini ada kelebihannya. Kelebihan dari pengecoran logam. Yang pertama ada terdapat banyak variasi metode pengecoran bentuk. Yang kedua, pengecoran dapat digunakan untuk membentuk komponen dengan geometri kompleks termasuk bentuk bagian luar ataupun dalam. Yang ketiga, dapat membuat komponen yang memiliki rongga atau lubang. Yang keempat, beberapa proses pengecoran memiliki kemampuan untuk membuat komponen dengan bentuk jadi. Yang kelima, pengecoran dapat digunakan untuk memproduksi komponen berukuran sangat besar. Yang keenam, benda cor dengan berat lebih dari 10 ton dapat dibuat. Yang ketujuh, proses pengecoran dapat diterapkan pada banyak logam yang bisa dipanaskan ke fase cair. Yang kedelapan, beberapa metode pencairan sangat cocok untuk produksi massal. Yang kesembilan, lebih murah dibanding dengan proses manufaktur lain. Yang kesepuluh, komponen hasil pengecoran bisa optimal dengan kombinasi sifat mekanis dan bentuk coran. Yang ke-11, dapat mengurangi biaya machining. Yang ke-12, dapat didaur ulang tanpa mengurangi kualitas hasil daur ulang. Yang ke-13, hemat dibanding dengan proses machining lainnya. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama bisa terjadi porosity, yang kedua sifat mekanisnya kurang baik, yang ketiga tingkat akurasi dimensinya buruk, yang keempat permukaan benda kerja buruk, yang kelima proses peleburan dan penuangan berbahaya bagi kesehatan manusia, yang keenam bahaya bagi lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.